lantai sih di sini? Iya. Jadi gedung fasilitas perpustakaan nasional ini basementnya ada 3, kemudian lantainya dari lantai 1 ke lantai 24. Jadi sebenarnya ada 27 lantai. Nah, ini adalah gedung perpustakaan nasional tertinggi di dunia. Jadi Indonesia patut bangga kalau ternyata perpustakaan nasionalnya itu perpustakaan yang tertinggi di dunia. Jadi gedung perpustakaan nasional itu ada 2. Tahun 89 itu diresmikan Ibu Tin, berlokasi di Jalan Salemba Raya nomor 28A. Nah, ketika itu di Merdeka Selatan, yang satunya lagi di Jalan Merdeka Selatan nomor 11. Jalan Merdeka Selatan nomor 11 yaitu di tempat ini, itu adalah bagian Pusdiklat. Jadi dulu Pusdiklat itu di sini dengan ada layanan terbuka. Baru 1 layanan di sini. Yang lainnya layanan ada di Salemba. Kemudian dengan perkembangan perpustakaan, semakin tuntutan masyarakat semakin banyak, akhirnya pemerintah melalui Perpustakaan Nasional membangun gedung fasilitas, namanya Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Nasional yang berkedudukan di Jalan Merdeka Selatan. Kunjungnya gimana Bu kalau di sini? Wow, kalau pengunjungnya di sini luar biasa. Artinya ketika kami di Salemba dulu, waktu masih perpustakaan di Salemba, itu pengunjung yang datang itu sekitar 150 sampai 300 per hari. Paling banyak itu 500, tapi itu pun juga di bulan-bulan tertentu saja. Nah, setelah kami pindah ke sini, wow, kami kaget. Kami senang, kaget, bangga, di mana perpustakaannya itu per hari itu minimal 1.500 sampai 3.500 per hari. Apalagi kalau Sabtu Minggu, wow, benar-benar masyarakat itu antusias datang ke Perpustakaan Nasional. Gedung lama itu masih tersimpan di situ sejarah aksara. Di ruang BCP itu sejarah aksara, di mana asal mulanya dulu aksara, bentuk-bentuk aksara, akhirnya jadilah seperti ini. Jadi kalau yang mau masuk ke perpus harus lewat sini ya? Ya. Jadi namanya bangunan cagar budaya atau geraha literasi. Kenapa Bu dinamain demikian? Dia dinamain cagar budaya karena dia gedungnya gedung lama yang harus dipertahankan, yang dilindungi oleh undang-undang. Kemudian geraha literasi karena di sini kayak museum literasi aksara, di mana sejarah aksara itu ada di Indonesia. Jadi kita disinilah tempatnya gebrakan Perpustakaan Nasional dimulai, di mana pertama menambah jenis-jenis layanan. Contohnya seperti layanan disabilitas dan lansia, itu ada di lantai 7B. Kemudian layanan anak yang mulai dari balita sampai dengan anak SD itu di lantai 7 juga, 7A. Dan di situ difasilitasi dengan permainan-permainan. Jadi Perpustakaan Nasional ini bukan hanya kita datang membaca buku, tetapi di sini juga tempat rekreasi edukasi, di mana anak-anak bisa bermain artinya bermain yang tetap dipantau oleh pustakawan yang ada di sini, karena kami mengutamakan pelayanan yang prima, pelayanan yang memuaskan pemustaka, karena setiap
pustakawan yang ada di sini selalu dididik untuk melayani dengan baik, melayani dengan senyum, sapa, ramah, dan memberi kepuasan kepada pemustaka. Itu ada multimedia di mana Perpustakaan Nasional menyiapkan komputer kurang lebih 100 yang dilengkapi, yang terkoneksi dengan internet. Nah, masyarakat boleh memanfaatkan komputer tersebut dengan membrowsing ilmu yang akan dicari. Jadi mereka tidak boleh pakai untuk hanya mau bermain-main, misalnya mau main game atau mau lihat hal-hal yang tidak mendidik. Dan di situ juga ada banyak pustakawan yang memantau mereka. Jika pemustaka ini menggunakan komputer berbasis internet tersebut, harus melihat konten apa sih yang masyarakat baca, pemustaka ini yang dibaca apakah mendidik atau bukan. Kalau bukan, biasanya kami tegur, mohon maaf. Yang lain-lain hampir sama. Ruang baca ya. Kemudian di sini juga dilengkapi dengan khusus bagi peneliti ya, disiapkan komputer 98 unit komputer dan printer yang berwarna untuk para peneliti. Caranya mereka datang membawa surat pengantar dari tempat dia meneliti, menunjukkan bahwa dia adalah peneliti dan boleh memakai komputer tersebut sepanjang dia penelitian di Perpustakaan Nasional. Sekarang Perpustakaan Nasional bukan gudang buku lagi, tetapi sesuatu yang menjanjikan. Karena sekarang kita mengikuti perkembangan teknologi. Nah, kedepannya nanti Perpustakaan Nasional bisa menerima pesanan buku dari luar. Misalnya, sekarang ini sedang membangun telelift, di mana telelift itu adalah mengantar dan mengambil buku yang ada dari menyambungkan dari lantai 1, 2, 3, 4 sampai dengan lantai 24. Nah, lewat telelift ini kita juga bisa mengakses buku dari luar, meminjam. Misalnya contohnya begini, kita buka OPAK, kalau online Perpustakaan Nasional, kita buka, kemudian kita pilih buku yang kita mau pinjam, kita pilih, klik, terus pesan bukunya. Setelah dipesan, bukunya itu akan langsung masuk ke dalam tempat penyimpanan dan akan dibaca oleh pustakawan yang ada di ruangan tersebut. Setelah itu, pustakawan akan mengambil koleksi tersebut, kemudian dia akan menaruh ke telelift, terus mengirimnya ke loker digital yang ada di lantai 2. Nah, setelah tiba di loker digital, dia akan tersimpan di situ. Nah, ketika pemustakanya akan mengambil buku tersebut, walaupun Perpustakaan Nasional tutup, dia bisa langsung mengambil ke lantai 2 dengan cara, karena sebelumnya tadi itu dia sudah di email kalau koleksinya sudah siap ada di loker sekian. Jadi dia tinggal datang ke loker sekian, membawa kartu anggota, dia tinggal tap loker tersebut akan terbuka dan mengambil koleksi tersebut. Canggih ya, Bu ya. Canggih sekali. Dan kalau mengembalikannya nggak ada waktu di jam-jam kantor, silahkan kembalikan ke book drop. Ada namanya book drop, itu kita taruh di lobby. Nah, di lobby ini ada book drop, kotak digital. Ketika pemustakanya mengembalikan koleksi, memasukkan ke kotak itu, otomatis akan terekam dan akan statusnya sudah mengembalikan buku. Ya, nah ini peralatan-peralatan tersebut sedang dikembangkan dan sedang diperbaiki. Mudah-mudahan secepatnya akan kita pakai atau akan dimanfaatkan oleh pemustaka. Di Perpustakaan Nasional ini dilengkapi dengan fasilitas lain seperti kantin, kafe. Nah, kalau misalnya ada yang ingin makan, silakan ke lantai 4 ke ruang kafe sama di lobi.
ruang kafe di lobi dan di kantin di lantai 4. Karena pemustaka, kalau pengunjung itu kami sebutnya pemustaka. Kalau pemustaka itu tidak boleh membawa makanan ke dalam, karena takutnya nanti ada semut datang, ada lalat atau apa dan merusak koleksi tersebut. Nah, tapi kalau minuman air putih boleh dibawa, tetapi ada tempatnya. Jadi kami siapkan meja untuk menyimpan minuman air putih tersebut. Karena kan kalau misalnya pemustakanya belajarnya misalnya berjam-jam, kan dia butuh minum juga. Jadi di setiap ruangan itu, sudut ruangan itu pasti ada tempat-tempat untuk menyimpan minuman. Kalau bukunya dari mana aja, Bu? Apakah bahasa Indonesia aja atau gimana? Wow. Kalau bukunya itu banyak. Bukunya dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Prancis, bahasa Jerman, hampir semua ada. Nah, kami di sini ada layanan informasi koleksi mancanegara. Itu ada di lantai 20. Nah, di situ kami kelompokkan berdasarkan negara-negaranya. Jadi misalnya negara Malaysia sampai ke Amerika sana, semua seluruh dunia ada di situ, dan semua koleksinya ada yang koleksinya ada 5 rak, ada yang 15 rak, ada yang 10 rak, macam-macam. Adalah tempat percetakan kartu anggota perpustakaan. Jadi kalau mau datang ke perpustakaan harus memiliki kartu anggota. Dan di sini tempat cetaknya. Pengunjung harus mengisi biodata untuk menunjukkan kartu. Dan karena saya udah punya kartu ini, jadi saya nggak perlu lagi deh ngantri. Janika Putrisari melaporkan untuk Warta Kota.